Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Winju Santi dengan NIM 043479793. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum keamanan tentang Snort. Sebelumnya saya sudah menginstal OS VirtualBox-nya. Ini OS VirtualBox-nya. Nah, ini VirtualBox-nya yang dimana sebagai virtual machine yaitu di virtual machine ini ada 3. Yang pertama adalah PC1 sebagai snort, PC2 sebagai klien, dan PC3 sebagai server. Seperti buku paduan yang ada di modul 2, yang di modul bab 2, halaman 9. Nah, ini instalasi snort. Baik, sekarang masuk ke dalam PC1. Ini PC1 ke dalam PC1 yaitu untuk ini mencoba mengaktifkan snort dengan menggunakan mode sniper melalui command prompt menggunakan sintak di bawah ini sebagai berikut. Nah, ini perintahnya. Nanti ketika perintah ini dimasukkan ke dalam command prompt, dia akan tampil seperti gambar 5 yang ada di modul. Oke, saya buka dulu di PC1 sebagai snortnya. Saya buka folder terlebih dahulu. Setelah itu saya mencari di local disk C. Lah, ini snortnya sudah saya install. Saya klik folder snortnya. Saya klik folder bin-nya, baru saya akan mengetikkan cmd. Nah, ini cmd-nya. Langkah berikutnya saya akan memanggil atau mengetikkan sintak snort v. Snort v, snort spasi v. Snort v ya, kurang T, snort spasi v. Nah, snort sebagai v. Sebentar, ini saya jadikan gini aja. Nah, biar lebih jelas. Terus ini saya kecilkan dulu. Nah, ini snort spasi v. Setelah itu kita enter. Oke, hasilnya sama seperti yang ada di modul ini. Untuk menghentikannya, kita akan mengetikkan Ctrl C. Ctrl C. Nah, Ctrl C pada mode sniper sort akan membaca setiap paket yang akan melewati satu jaringan dan menampilkan pada konsul. Selanjutnya kita akan menambahkan option D. Option D. Snort. Ya. Snort spasi VD. Kita enter. Baik, hasilnya akan tampil. Nah, konsul snort akan menampilkan hasil sebagai berikut. Snort akan menampilkan data paket serta header jika menginginkan tampilan lebih deskriptif. Bukan data ini, snort VD. Oke, saya Ctrl Enter dulu lagi. Ctrl Enter. Di sini Ctrl Enter. Oke. Oke, baik, kita akan lanjut lagi. Yang tadi kan sudah snort VD. Sekarang akan menampilkan mode sniper yang lebih deskriptif dengan memasukkan sintaks sebagai berikut ini. Snort VD. Kita tambahkan snort VD. Snort, saya klik dulu, snort spasi VD. VD. Oh, mohon maaf, salah. Snort min VD.
VD ya. Oke, kita enter VD. Ya. Snort spasi VD. Oh, tidak pakai spasi sepertinya. Kontrol enter dulu, kontrol C dulu. Oh ya ini. Kontrol C. Snort. Saya lihat lagi. Oke. Snort spasi min VD. FDI. Nah, ya. Oh, mohon maaf, ini tidak terhubung ke koneksi. Saya konekkan dulu. Ini ya. Nah, ini. Oke, hasilnya lebih deskriptif seperti yang ada di modul ini contohnya. Kalau kita memberhentikan tetap menggunakan Ctrl C. Nah, Ctrl C, dia akan berhenti. Baik, kita akan lanjut lagi, yaitu kita konfigurasi Snort. Untuk tahapan awal, gunakan konfigurasi Snort yang telah disediakan pada tahapan berikut. Gantikan file snort.config yang terdapat pada lokal disk C, yaitu berada di folder snort, /etc dengan file snort.config yang sudah disediakan di folder praktikum modul 6. Oke, kita close tadi dulu. Sekarang kita buka bahannya yang praktikum modul 6. Kita cari file namanya snort.config. Kita kopikan, berhubung ini saya sudah copy paste. Mungkin saya bisa menunjukkan untuk langkah-langkahnya aja. Kita copy paste, Ctrl C. Setelah itu kita pindahkan di folder lokal disk C, di folder snort. Kita copy pastekan di ITC. Lah ini ada file snort dan config, kita pastikan di sini. Ctrl V terus di replace. Kalau sudah di replace, baru langkah yang kedua adalah gantikan folder preforce rules dan show rules yang terdapat pada lokal disk C dengan folder yang terdapat di bahan praktikum. Nah, kita kembali lagi ke bahan praktikum tadi. Kita cari. Nah, ini. Nah, ketiga folder ini kita pindahkan atau kita copy paste. Ctrl C, copy pastekan di lokal disk C di folder snort. Nah, copy pastekan di sini, copy paste and replace. Nah, ini berhubung saya sudah copy paste. Nah, ini nanti dia akan masuk di dalam folder snort lokal disk C ini. Nah, kalau sudah terkopikan. Baik, langkah selanjutnya yaitu pemanfaatkan hasil konfigurasi yang sudah dilakukan terhadap snort. Dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Nah, sudah copy paste. Selanjutnya kita buka snort, ya snort bin, tetap di lokal disk C, folder snort, pilih folder bin, ketikkan di CM di sini. Setelah itu kita coba panggil snort yang sudah tercopy paste tadi, snort, enter. Oke, sudah sesuai yang seperti di modul. Hasil uji coba konfigurasi sama. Langkah selanjutnya, ketikkan snort W untuk melihat daftar alamat fisik IP address, nama device dan indeks network adapter yang terpasang pada host snort. Oke, kita berhentikan dulu, tetap sama caranya, Ctrl C. Oke, setelah itu kita ketikkan snort spasi min W. Nah, W-nya besar ya. Untuk melihat daftar alamat fisik. Nah, jadi fungsi dari snort W ini untuk melihat daftar alamat fisik IP address
nama device dan index network adapter yang terpasang pada host Snort. Oke, spasi kita enter. Kalau sudah kita enter, oke. Menampilkan indeks interface yang digunakan Snort, hasilnya sama. Ini indeksnya keluarnya 1, di modul ini juga 1. Pada tampilan terlihat nomor indeks network adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan adalah 1. Jika edX network adapter berisi lebih dari 1, untuk memilih dan mengaktifkan Ethernet driver dapat dilakukan melalui command prompt ketikan snort div spasi min i2 dan tekan enter ya. Nomor 2 indeks dari network adapter yang digunakan oleh Snort. Nah, ini berhubung indeks saya hanya 1, berarti perintahnya ketikkan snort min dev min i spasi 1. Snort spasi min dev spasi min i spasi 1. Oke, kita enter. Oke. Akan melihat scroll text dan command prompt Ethernet driver aktif dan operasional. Nah, ini berjalan ya. Langkah selanjutnya biarkan tetap berjalan. Jadi untuk ini biarkan tetap berjalan. Kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping alamat PC lain. Oke, sekarang saya membuka PC 2, yaitu PC 2 sebagai saya close dulu. JMD. Ini saya akan ping PC server PC 3. Ping 192.168.40.201. 201 adalah PC 3, PC server. Kita enter. Oke, baik berjalan. Nah, baik berjalan ya. Sesuai ini, jadi aktivitas dari ping tersebut akan tertangkap oleh Snort. Nah. Oke, selanjutnya tutup kedua Windows Command Prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu yang sudah selesai. Oke, baik. Sekarang kita tutup semuanya. Command prompt-nya kita tutup. PC 2. Untuk yang ini kita hentikan dulu. Ctrl C. Kita close. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan rules yang akan menyiapkan rules dan memperbarui konfigurasi Snort. Yang pertama, konfigurasi file snort.config yang berlokasi di local disk C snort/itc-nya direktori C atau local disk C, kita klik folder snort, setelah itu pilih etc, buka snort menggunakan notepad++ ya, klik kanan edit with notepad++. Nah, oke. Setelah itu scroll ke bawah hingga baris home net, ganti IP yang terpasang pada host terpasang Snort ya. Berarti kita scroll dulu sampai dengan baris ke-47 ya, berapa ini tadi? Tidak ada ini. Setup network address ya. Nah, ini ya. Ini di baris ke-48 ini kita ganti dengan IP address 192.168.40.50. Oke. Selanjutnya scroll ke bawah hingga menemukan rule pad. Pastikan lokasi sesuai dengan lokasi folder rules. Ya, berarti kita scroll ke bawah. Scroll mana ya? Scroll ke bawah, rule pad pastikan lokasinya folder rule.
rule pad. Nah, ini ya. Rule pad. Hingga menemukan rule pad, pastikan lokasinya berada di lokasi rules. Ya. Prepare rules dan show rules. Dan show rules. Oke. Ini ya, var should no var show as ya, var rules pad snow rules var prefix ini apa? Oke. Oke, ya ini ya berada di 205. Kita tambahkan dulu, kita enter ya. Kita ketik di sini 206. Kita ketikkan var spasi show underscore rule. Ini sintaksnya sesuai yang ada di modul. Jadi saya melihatnya di modul ini spasi rule pad spasi c slash s node ya, s node slash show rules. Enter. Oke, kita enter dulu 1. Oke. Simpan hasil pembaruan terhadap file snort.config sebelum menjalankan snort. Verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules dengan menggunakan notepad++. Nah, ini ya. Notepad++. Oke. Oke. Selanjutnya adalah kita akan ini ya. Oh, ini. Verifikasi terlebih dahulu file icmp info rules dengan menggunakan notepad++. Oke. Kita buka, ini saya sudah buka icmp info rules-nya. Kita carikan di 41. Nah, ini ya. Ini arahkan di 41 sesuai. Nah, oke. Arahkan ke folder snort bin. Ketikkan snort i a konsul c. Oke. Kita tutup dulu aja. Kita tutup. Kita buka ke snort, arahkan ke snort bin. Kita ketikkan cmd. Kita enter. Kita ketikkan snort spasi min i spasi 1 spasi min a spasi konsul spasi min c konsul min c. Oke, kita enter. Oke ya, kita enter. Selanjutnya oke, sekarang kita ketikkan lagi snort di sini ya. Snort spasi min i spasi 1 spasi salah. Min a spasi konsole min c ya, spasi c slash ya, snort slash etc slash snort etc snort dot
kon spasi min apa ini min elta iya sebentar isi screen min L spasi si waduh blank ya ini slash snot slash log spasi minta ya terus kita enter ya. Oke. Nah, baik. Jadi fungsi ini adalah untuk mengeksekusi snort dengan menggunakan network adapter indeks 1 dan menampilkan hasil deteksi ke dalam tampilan konsul, dan jika terdapat paket yang membahayakan akan dicatat ke dalam logs.s. Jika konfigurasi sudah sesuai, maka snort akan standby seperti pada tampilan konsul berikut ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah sesuai. Oke. Jika tampilan muncul pertanyaan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file snort. Nah, di sini tidak ada pertanyaan tentang fatal error, berarti langsung kita lanjut lagi. Kita akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.20 ke 192.168.40.50. Berarti kita akan menggunakan PC 2 yaitu PC client kita coba ping cmd. Oke. Selanjutnya kita coba ping 192. Ping 192.168.40.50. Setelah itu spasi T. Oke, kita coba apakah berhasil. Enter. Oke, baik, berhasil. Nah, aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file log. Nah, ini sudah sesuai dengan ada di modul. Terus langkah selanjutnya adalah kemudian konsul pada mesin snort akan menangkap aktivitas tersebut. Nah, ini saya sudah ngeping ini dengan satu ini ya, 4050 yaitu PC 1 ini. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah selanjutnya kita akan ini ya, langkah selanjutnya ini membuka hasil file log di dalam folder snort log. Nah, sekarang kita buka yang tadi ini di minimize saja. Kita buka local disk snort, masuk ke log. Nah, ini sudah ada tertangkap. Terus ini, nah, sekarang ini buka filenya.
menggunakan Notepad++. Nah, ini ya. Jadi paket mencurigakan tertangkap oleh rules ICMP info rules. Nah, ini contohnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membuka file snort.config menggunakan Notepad++. File snort.config menggunakan Notepad++. Ini saya close dulu aja, kita close. Kita masuk ke snort lagi ya. Snort, etc, terus apa tadi ya? Ini ya. snort config menggunakan Notepad++. Kita masuk ke snort etc snort config, kita buka edit Notepad++. Oke, snort config-nya. Kita ketikkan di sini, tambahkan sintaks sebagai berikut. Nah, ini var log dan simpan file snort.config. Oke, bismillah. Oke, ketikkan var log underscore IP 192.168.40.100. Kita enter, alt spasi enter, TCP, oke, $log underscore IP, nih IP spasi ini spasi log ini spasi msg PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Mengakses PC lain. Oke. Titik SID titik 1 titik titik kurung.
Oke, kemudian hasilnya kita simpan, Ctrl S. Setelah itu masuk ke komen prof, kemudian eksekusi snort dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Oke, kita minimize lagi. Setelah itu kita masuk ke snort. Kita hapus saja ya. Kita hapus dulu. Masuk ke snort. Bin. Kita masuk ke snort. Bin. CMD. Oke. Kita ketikkan sintaks sebagai berikut. Snort main D main L C C slash snort log main C C slash snort slash etc slash snort dot conf enter. Oke. Snort ini posisinya memantau melalui PC yang beralamatkan 192.168.40.100. Akses aplikasi yang menggunakan protokol TCP misalnya HTTP atau Telnet ke PC lainnya. Kembali ke PC yang sebelumnya mengaktifkan snort, kemudian masuk ke dalam folder snort log. Pada folder tersebut akan muncul file yang bernama alt.aids. Jika dibuka menggunakan Notepad++ akan muncul sebagai berikut. Oke. Langkah selanjutnya kita akan buka folder snort.log. Nah ini snort.log. Nah ini filenya alt.aids. Kita buka, klik kanan edit notepad. Oke, isi file art yang dibangkitkan oleh snort. Akibatnya konfigurasi yang dilakukan pada langkah 5, snort akan menghasilkan art jika terdapat akses menggunakan protokol TCP dan PC yang beralamatkan 192.168.40.100 ke PC lainnya. Oke. Oke, baik, sekarang kita coba buka ini Internet Explorer-nya pakai PC 2. Oke. 192 aksimilator 192.168.40.201 enter. Nah, oke. Sip, berhasil. Baik, terima kasih. Tugas praktikum 3 ini mata kuliah keamanan jaringan. Saya Wiyun Susanti dengan NIM 043479793. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.